Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap ibu-ibu, para ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian jamaah Majlis Taklim Nurul Anam Rabu sore yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang Jum'ah. Sholat Jum'atnya merupakan satu kewajiban untuk orang-orang laki-laki saja. Namun tidak kalah pentingnya untuk ibu-ibu, di hari Jumat ada beberapa kesunatan yang kemarin sudah kita bahas. Di antaranya kesunatan dalam hari Jumat, mulai dari malam Jumat sampai Jumat sore, ibu baca surah Al-Kahfi. BTW atau BTW bu? By the way, ibu udah ngamalin belum baca surat Al-Kahfi? Alhamdulillah, dibaca surah Al-Kahfi mulai dari malam Jumat. Nyicil boleh nggak Ustaz? Boleh nyicil. Nyicil boleh. Boleh surah Al-Kahfi mulai dari Alhamdulillahilladzi, mulai dari awal sampai akhir dicicil 5 kali duduk. Boleh 5 kali duduk 1 hatam. Boleh juga ibu 1 kali duduk 5 hatam. Bu, mau yang 5 kali duduk 1 hatam, apa yang 1 kali duduk 5 hatam? Ya kalau nggak sanggup 1 kali duduk 5 hatam, berarti 5 kali duduk 1 hatam. 5 kali duduk berarti ibu cicil habis maghrib ya 2 lembar. Nanti habis isya 3 lembar. Subuh kayaknya cuma 1 lembar, nggak apa-apa 1 lembar. Ya repot ngurusin anak sekolah, ya suami berangkat kerja, air belum pada matang. Nah semua diatur aja, diatur. Yang penting bisa hatam surah Al-Kahfi atau bisa selesai surah Al-Kahfi mulai dari malam sampai Jumat sorenya itu. Selain itu juga memperbanyak sholawat. Sholawat macam-macam sholawat. Ada sholawat nariyah. Nariyah kadang disebut dengan sholawat kamilah. Sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah salaman taman. Ibu perbanyak sholawat. Boleh pelan-pelan, boleh juga ibu agak kencang pakai wireless. boleh juga ya sholawatnya ini sir ini ya dibaca pelan, boleh cepat juga. Atau sholawat yang lain yang pendek, sholawat Jibril misalnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, diperbanyak hari Jumat
mulai dari malamnya sampai Jumat sore, hendaklah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholawat banyak keutamaannya. Di antara keutamaan sholawat, orang yang mengucapkan sholawat memohonkan rahmat ta'zim atau sholawat salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan berselawat kepada dia sebanyak 10. Satu kali kita sholawat sallallahu ala Muhammad, maka akan Allah balas dengan 10 sholawatnya Allah untuk kita. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat untuk kita. Maksud sallallahu alaihi ashron, maksud Allah bersolawat kepada kita, maksudnya Allah memberikan ampunan kepada kita. Mau nggak diampuni, Bu? Mau nggak diampuni? Baca salawat yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diampuni, dibersihkan, sudah dirapihkan, dibersihkan semuanya, nanti akan Allah beri rahmat, akan Allah beri karunia-karunia yang lain. Jadi awalnya harus dibersihkan dulu. Sama kalau kita dandanin bocah pakai baju baru, tapi beleknya masih di mana-mana, pantas nggak, Bu? Jadi gurunya dimandiin dulu apa langsung pakai baju baru? Mandiin dulu. Begitu juga kita kalau mau menerima karunia Allah yang banyak, menerima pemberian Allah yang banyak, dibersihin dulu. Caranya dengan sholawat bisa juga dengan istighfar minimal 100 kali, Bu. Rasulullah Nabi Muhammad istighfar sehari 70 kali. Nabi Muhammad itu yang gak punya dosa. Nabi Muhammad yang gak punya dosa saja, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa kecil ya dijaga, dosa besar ya dijaga. Semua para nabi, Nabi Muhammad juga termasuk. Ini orang-orang yang punya sifat maksum, orang-orang yang punya sifat dijaga dari dosa kecil maupun dosa besar. Nabi Muhammad yang maksum, yang dijaga dari dosa besar dan dosa kecil aja selawat sehari 70. Berapa, Bu? 70. Maka ibu paling enggak 100 istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengar bocah yang kayak begitu, astagfirullahaladzim, istighfar aja kok, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada motor knalpot racing, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar aja pokoknya. Banyak-banyakin istighfar, minimal 100. Nah selepas itu selawat sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di hari Jumat. Nah berikut ini melanjutkan pembahasan sholat Jumat khusus. Ini memang amalannya orang-orang laki. Kalau ibu ya Jumatan hukumnya tidak wajib. Idrakul Jum'ah, sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Idrakul Jum'ati biidraki rak'atin ma'al imami, faman adraka rak'atan ma'al imami ata bi rak'atin ba'da salami imamihi yajharu bil qiraati fiha. Salat Jumat berbeda dengan salat-salat fardu lain. Kesamaannya sama-sama fardu untuk orang laki. Ya subuh fardu, sholat Jumat juga fardu, sama-sama fardu ain untuk orang laki-laki. Tapi perbedaannya, sholat Jumat wajib berjamaah, nggak boleh sendiri. Kalau sholat selain sholat Jumat, sholat fardu yang 5 waktu itu, boleh ibu sholat sendiri, boleh bapak-bapak, suami, ibu sholat sendiri boleh. Tapi kalau Jumatan wajib jamaah. Kalau dia sholat sendiri ya nggak sah. Nah lalu ketentuannya bagaimana? Apakah seseorang mendapatkan jamaah dengan imam atau tidak? Seseorang mendapatkan jamaah dengan imam, apakah harus full dua-duanya 2 rakaat? Jumat itu 2 rakaat, Bu. Bu, Jumat berapa rakaat? 2. Udah tahu ya? Iya, 2 rakaat. Memang 2 rakaat, walaupun waktunya waktu zuhur, tapi 2 rakaat. Pertanyaannya, apakah Jumat yang wajib jamaah harus full 2 jamaah?
2 rakaat itu full dari awal ikut, atau boleh separoh-separoh, atau boleh sebagian saja ikut imam. Nah, ini ada dalam pembahasan yang barusan teksnya kita baca. Idrakul Jum'ati, mendapati Jumat, dapat dikatakan mengikuti Jumat biidraki rakaatin, dengan mendapati 1 rakaat ma'al imami, bersama imam. Faman adraka rakaatan, barang siapa yang mendapati 1 rakaat ma'al imami, beserta imam, ata, maka dia cukup mendatangkan birokaatin, dengan 1 rakaat saja, ba'da salami imamihi, setelah salam imamnya orang tadi. Yajharu, dia jahar atau mengeraskan birqiraati, bacaannya, fiha, di dalam rakaat lanjutannya. Sholat Jumat wajib jamaah. Apakah jamaahnya harus full 2 rakaat berjamaah? Nah, pembahasan yang tadi kita baca teksnya, menurut pembahasan ini, dan ini memang yang hukum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, bahwasannya seseorang dikatakan mendapati Jumat, dikatakan dia mendapati jamaah dengan imam, artinya sholat Jumatnya sah apabila dia dapat 1 rakaat saja dengan imam. Maksudnya tidak harus full 2 rakaat. Ini bukan berarti besok suami ibu berangkatnya rada siangan, bukan. Tapi kalau terpaksa atau dalam kondisi yang tidak biasa, dalam kondisi yang tidak, bukan kondisi yang biasa-biasa aja, bukan kondisi normal, ternyata sampai di masjid sudah rakaat 2, imamnya sudah rakaat 2, sudah baca hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah, karena memang di dalam sholat Jumat surah-surahnya yang disunahkan surat-surat tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama surat Al-A'la, Sabbihi isma rabbikal a'la. Yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Sampai di masjid sudah Al-Ghasyiyah, sudah baca hal ataka hadithul ghasyiyah, ikut langsung. Makmum yang baru datang di masjid, rakaatnya imam sudah rakaat yang kedua, maka langsung ikut imam, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah dalam keadaan dia makmum, ya tentunya baca Fatihahnya cukup dia aja sendiri. Nah, imam melanjutkan selesai, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, Allahu Akbar. Imam ruku, makmum yang terlambat ini ikut ruku juga. Imam i'tidal, ikut i'tidal juga. Terus sampai salam. Imam salam, makmum yang cuma dapat 1 rakaat ini bangun lagi, Allahu Akbar, bangun lagi, melanjutkan rakaat berikutnya. Karena rakaat Jumat 2, maka dia tinggal nambah berapa, Bu? 1. Cukup nambah 1 aja. Nah, nambah 1-nya ini jangan lupa bacaannya dibaca keras, jahar. Allahu Akbar, disunnahkan bacanya jahar. Ya tinggal jadi lihat-lihatan orang, tang apa tuh orang. Jadi orang-orang udah pada berubah, udah pada selesai zikir, udah pada wirid, dia bangun lagi, bangun nambahin 1 rakaat. Dan itu boleh dianggap Jumatannya sah, karena sholat Jumat tidak wajib seorang makmum ini tidak wajib berjamaah seluruh rakaat Jumat. 2 rakaat itu tidak wajib, cukup salah satunya saja. 1 rakaat dia sudah dapat jamaah dengan imam, maka sholat Jumatnya dianggap sah. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Nah, dianggap dapat 1 rakaat bersama imam itu kalau dapat rukuknya imam. Ini beberapa pertemuan lalu sempat kita bahas. Makmum dapat 1 rakaat bersama imam kalau dia dapat rukuk bareng imam, rukuk dengan tumak ninahnya. Imam turun Allahu Akbar, makmum turun Allahu Akbar.
dan dapat tumannya subhana rabbiyal azim wa hamdi, minimal itu dapat bareng sama imam, maka dia sudah dianggap dapat 1 rakaat bersama imam. Meskipun dia belum sempat baca Fatihah, ini makmum, meskipun belum sempat ngapa-ngapain, baru takbir Allahu Akbar langsung ikut Allahu Akbar, langsung ikut imam, ini dianggap dapat 1 rakaat. Dulu sebutannya makmum masbuk, makmum yang tidak mendapati kesempatan, makmum yang berdiri bersama imam, dia berdiri bareng dengan imam Allahu Akbar, tapi dia berdiri dalam sholatnya tapi tidak mendapatkan kesempatan baca Fatihah, tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah, namanya makmum masbuk. Makmum masbuk ketika dia tahu, sadar bahwa nggak cukup nih kayaknya Fatihah, maka langsung takbir Allahu Akbar dan langsung turun aja, nggak usah baca iftitah, nggak usah baca Fatihah aja, nggak usah baca Fatihah juga, langsung turun. Karena makmum masbuk ini makmum yang dia berdirinya dia ini tidak cukup untuk baca Fatihah, maka ditanggung Fatihahnya oleh imam. Catatannya makmum masbuk itu makmum yang berdiri dan waktunya tidak cukup baca Fatihah. Kalau ada orang berdiri bersama imam rakaat kedua misalnya, kemudian dia waktunya masih cukup untuk baca Fatihah, imam baru baca hal ataka hadithul ghasyiyah, tapi dia baca Fatihahnya agak pelan, agak lambat, maka tidak disebut makmum masbuk. Fatihahnya tidak dijamin imam. Artinya nanti dia harus menyelesaikan Fatihahnya karena waktunya udah panjang buat membaca Fatihah. Jadi makmum masbuk ini makmum yang berdiri dan waktunya dia berdiri ini tidak cukup untuk membaca Fatihah, maka cukup langsung ruku. Karena kalau dia nggak dapat ruku, maka dia nggak dapat rakaat imam. Jadi langsung segera susul imam bareng di ruku itu. Kalau bisa bareng dengan imam di ruku itu, bareng tumaninanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka dia dapat 1 rakaat. Nah demikian juga dengan sholat Jumat. Seorang makmum yang terlambat hadir, dia berdiri, kemudian imam sudah rakaat kedua, maka lanjut saja. Lanjut, nanti saat imam tasyahud akhir, duduknya miring apa lurus Bu kalau tasyahud akhir? Miring apa lurus? Miring. Nah makmum ini jangan duduk miring, duduknya duduk iftirash, lurus. Karena dia pengen siap-siap diri lagi. Dia pengen nambahin berapa rakaat? 1, karena masih kurang 1. Baca dah, baca Fatihah, kemudian baca surat, bacanya jahar, bacanya kencang. Udah tinggal 1 rakaat tambahan sampai selesai salam, dianggap sah Jumatannya dan dia dapat pahala Jumatan. Dapat pahala Jumatan dan juga gugur kewajiban zuhurnya. Nggak perlu dikodok, nggak perlu dibayar. Jadi selain ilmu ini selain bisa mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak biasa, ilmu ini juga bisa bikin kita mantap. Artinya mantap kalau emang kita udah ngaji seperti itu, nggak usah ragu, nggak usah terus pulang ke rumah perasaan nggak dapet dan cuma 1 perasaan, cuma separuh doang, sholat zuhur lagi ya, nggak usah begitu. Karena ilmu adalah untuk memantapkan kita. Dengan ilmu ini kita yakin, kita mantap, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini Jumatan dan syaratnya harus berjamaah. Berjamaahnya ini juga tidak harus full 2 rakaat, tapi boleh 1 rakaat saja sudah dianggap sah berjamaahnya. Ya sampai di situ. Ibu udah pernah dengar belum pembahasan ini kira-kira, Bu? Belum. Iya. Kapan-kapan Jumatan Bu. Tapi ya itu tadi, asal aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah jangan. Ntar pada nanya ngaji sama siapa itu? Pengajian Rebo sore siapa yang ngajarin itu? Kalau menimbulkan fitnah jangan. Ini pembahasan terakhir dalam bab Jumatan ini.
Hukmu man lam yudrik rakaatan minal jumati. Hukumnya orang yang tidak mendapati satu rakaat minal jumati dari sholat Jumat. Tadi saya katakan dapat satu rakaat kalau ikut bareng dengan imam, ikut ruku. Bagaimana orang yang datang ke masjid sementara sudah tidak dapat rukunya imam, imam sudah i'tidal, sementara imam sudah sujud misalnya, nggak dapat rukunya imam, udah rakaat kedua nggak dapat ruku lagi, sampai ke masjid imam udah i'tidal, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar, namamu baru datang, Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya? Maka ini hukum yang ada di pembahasan berikut ini. Malam yudrik rakaatan, barang siapa yang tidak mendapati satu rakaat, satu rukuan, ma'al imami, beserta imam. Orang yang tidak dapat satu rakaat beserta imam itu yahrumu, itu yuhrimu bertakbiratul ihram dia Jumatan dengan sholat Jumat. Wa yutimmuha, dan dia menyempurnakan Jumat itu duhron dengan sholat zuhur arba'a raka'atin, 4 rakaat. Sampai di masjid imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka makmum, ini sholat Jumat, makmum laki-laki ini silakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, niatnya niat sholat Jumat, usolli fardul jumuati rakaataini makmuman lillahi ta'ala, niatnya tetap niat Jumat, Allahu Akbar, aku sholat Jumat fardu 2 rakaat makmuman, jadi makmum lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau niat makmuman gak usah disebut imamnya bu, misalnya makmuman lil Ustadz Anam, jangan, atau makmuman lil Ustadz Wajdi, jangan, sebab kalau ternyata ustadznya lain batal ibu salatnya. Allahu Akbar, ibu takbiratul ihram, tahu itu yang imam, sebenarnya itu yang imam Ustadz Anam. Allah, dalam hati aku niat sholat maghrib jadi makmumnya suamiku sendiri Ustadz Anam. Nah tiba-tiba ganti, ternyata bukan Ustadz Anam, maka batal seketika itu juga. Sesuatu yang tidak diwajibkan disebut rinci, lalu kita mencoba untuk merincikannya, mentafsirnya, ketika salah maka bisa membatalkan ibadah itu. Jadi nggak usah dirinci atau nggak usah disebutkan secara detail siapa imamnya, udah makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sampai di masjid ini makmum laki-laki pengen sholat Jumatan tapi imam sudah i'tidal, maka niatnya dalam hati, aku sholat fardu Jumat 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala, tetap begitu. Hanya saja nanti saat imam sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bangun makmum masbuk ini, bangun makmum yang terlambat ini, Allahu Akbar, dia menyempurnakannya dengan sholat zuhur, bukan dengan sholat Jumat, walaupun niatnya niat Jumat. Bedanya dengan yang pertama tadi, pembahasan pertama. Kalau pembahasan yang pertama dia masih dapat satu rukuan, masih dapat satu rakaat bersama imam, niatnya niat Jumat. Nanti imam salam dia tinggal tambah satu, meskipun belum sempat baca Fatihah nggak apa-apa, namanya masbuk ditanggung. Yang penting dia dapat satu ruku bersama imam, bersama-sama imam dengan dalam rukunya imam, itu berarti dapat satu rakaat. Nah, yang sedang kita bahas nih kasusnya, ini sampai di masjid sudah tidak dapat rukunya imam, imam sudah i'tidal, maka niatnya tetap niat sholat Jumat makmum masbuk ini, Allahu Akbar, dalam hati aku sholat fardu Jumat makmuman lillahi ta'ala. Nah imam sujud, Allahu Akbar, dia langsung ikut sujud juga, nggak usah ruku juga, percuma, walaupun ruku walaupun i'tidal makmum ini tetap nggak dianggap.
karena dianggap dia tidak dapat rakaat itu. Imam kita sampai di masjid, imam lagi tasyahud akhir, langsung Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir. Sampai di masjid imam lagi sujud, kita ada sebagai imam masbuk Allahu Akbar, langsung ikut duduk, gak usah baca apa-apa, karena kalaupun baca tetap gak dianggap. Langsung ngikutin gerakan imam. Saat kita sampai masjid, imam sedang ngapain. Ini namanya tidak dapat rokaatnya imam. Untuk pembahasan Jumat ini, makmum yang sampai masjid tidak dapat rokaat bersama imam, dia niat tetap sholat Jumat. Turun, misalnya imam sudah dalam keadaan tasyahud Allahu Akbar, langsung turun makmum ini, langsung turun duduk. Tapi duduknya, tadi saya sampaikan juga, jangan lupa duduknya duduk iftirash begini. Imam lagi tasyahud akhir, Allahu Akbar, tahu-tahu fil alamin innaka hamidum majid, imam orang ujung banget. Niatnya tetap niat Jumat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, makmum yang terlambat ini duduknya duduk yang lurus, duduk iftirash, karena pengen siap-siap diri lagi. Kalau duduknya duduk miring, khawatirnya lupa imam salam dia ikut salam, ada Jumat berkah dia ikut, rebutan juga akhirnya karena buru-buruan. Jadi niatnya duduknya duduk iftirash. Nah, jangan lupa ini juga buat Jumatan dan juga buat sholat jamaah lain. Kalau ibu dalam keadaan kurang rokaat, akan nambah 1 rokaat, duduknya duduk iftirash. Dirinya setelah imam selesai salam 2, setelah imam selesai salam yang kedua, jangan buru-buru, jadi nunggu imam selesai. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru kita Allahu Akbar, sampai benar-benar imam selesai 2 salamnya, baru kita berdiri. Sebagai makmum, kita jadi makmum ini disunnahkan menunggu imam selesai gerakan, menunggu imam selesai takbir intikal, begitu juga selesai gerakannya. Contoh begini, imam mau turun sujud, Allahu Akbar, imam udah nempel jidatnya dan sudah selesai takbir intikalnya, sudah baru kita turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk. Imam udah selesai barnya, Allahu Akbar ya, takbirnya kita baru Allahu Akbar. Jangan dibarengin. Kalau dibarengin makruh membarengi imam. Kalau ngebarengin imam saat takbiratul ihram, haram malah. Imam takbiratul ihram, ibu udah pengen nyusul aja takbiratul ihram bareng, haram. Sholatnya malah nggak jadi juga, karena takbiratul ihram makmum harus di belakang takbiratul ihram imam. Ini yang wajib di belakang takbiratul ihram imam, gak boleh barengin. Kalau barengin takbiratul ihram haram. Nah, adapun takbir-takbir yang lain, rukun yang lain, kalau barengin makruh. Jadi bagusnya gimana? Selesai imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, tunggu dulu sampai kedua, Assalamualaikum warahmatullah, baru kita tambah Allahu Akbar. Itu caranya. Nah, kembali lagi pembahasan Jumat ini, seorang yang tidak dapat 1 rakaat bersama imam, tidak dapat 2 rakaat, dia mah memang benar-benar nggak dapat ya 1 rakaat pun dia nggak dapat. Sampai di masjid imam sudah sujud rakaat kedua misalnya, maka dia menyempurnakan sholatnya dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur bacanya kenceng apa pelan, Bu? Kenceng apa pelan? Pelan. Maka bangun Allahu Akbar, bacanya karena sholat zuhur pelan aja. Beda sama yang pertama tadi. Yang pertama dia dapat 1 rakaat bareng imam, bangun Allahu Akbar, tinggal nambah 1, karena dia dapat Jumatan, dianggap sah Jumatannya. Karena Jumatan itu kenceng, maka sholat makmum ini nanti juga kenceng sebagaimana sholat Jumat. Ya, tinggal jadi ini aja nanti, jadi pusat perhatian. Pusat perhatian orang-orang udah rapi, dia bangun sendiri, dia diri sendiri, nggak apa-apa. Itu namanya ngamalin ilmu.
tahu ilmunya, jadi diamalkan. Jadi sekali lagi, kalau nggak dapat rakaat bareng imam sama sekali, maka dia tetap niatnya niat Jumatan makmum ini, namun nanti disempurnakan dengan sholat zuhur, bukan dengan sholat Jumat. Berapa rakaat zuhur, Bu? 4. Jadi udah nggak dapat diskon, angus diskonnya. Tetap 4 ya ngerjainnya. Pembahasan sholat Jumat selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan sholat musafir atau sholat dalam perjalanan. Ini biasa untuk perjalanan jauh yang melebihi 85 km dari sini ke Jawa Tengah, ke Brebes misalnya, atau ke mana lagi, Sumatera, pokoknya lebih dari 85 kilo, maka ada keringanan untuk kita, keringanan dalam sholat. Nah, pembahasan sholat untuk orang yang dalam perjalanan ini, insya Allah kita lanjutkan pertemuannya akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.